Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan limpahan rahmatnya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan ini walau hanya sebatas video. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita tidak mampu untuk menghitungnya. Jika kita asumsikan daun itu sebagai kertas, ranting sebagai pena, dan seluruh lautan yang ada di permukaan bumi ini sebagai tintanya, maka tentu kita tidak akan cukup untuk menghitung banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka sepantasnya kita sebagai umat muslim harus selalu merasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW sebagai pemimpin umat muslim, di mana dia telah menggulung tikar-tikar kebatilan dan membentangkan permadani Islam. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang hal-hal yang membatalkan syahadat dan rukun iman. Terkait penjelasan lengkap tentang syahadat itu sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Jadi jika ada teman-teman yang merasa kurang paham atau kurang mengerti, maka alangkah baiknya menonton kembali video sebelumnya dengan mengklik video yang ada di kolom deskripsi. Sebelum kami mempresentasikan, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan kelompok saya. Adapun anggota dari kelompok 3 yaitu yang pertama Iqbal Tawakal dengan saya sendiri dengan stambuk 105 82 11 08 720. Kemudian Nur Fatimah dengan stambuk 105 82 11 10120. Kemudian Iskayan TM dengan stambuk 105 82 11 08820. Kemudian Muhammad Arsyad dengan stambuk 105 82 11 09720. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan rekan saya Arsyad untuk memaparkan materi. Terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan menjelaskan 8 hal-hal yang membatalkan syahadat. Yang pertama, syirik. Siapapun yang menyekutukan Allah atau menyamakan Allah dengan yang lain, maka syahadatnya batal. Sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 65 sampai 66, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, sungguh jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalanmu dan tentu engkau termasuk orang-orang yang rugi. Karena itu hendaklah Allah saja yang engkau sembah, dan hendaklah engkau termasuk orang yang bersyukur. Beberapa perbuatan syirik adalah yang pertama, ruqyah atau jampi-jampi yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, menggunakan dan meminta bantuan jin, karena jin dan setan memberikan bantuan kepada manusia pasti ada imbalannya, dan hal tersebut sering menjurus kepada syirik. Yang kedua, meramal. Adapun contoh dari meramal adalah meramal garis tangan, meramal jodoh, meramal tentang kenaikan jabatan, dan lain-lain. Dan yang ketiga, percaya kepada dukun. Mengambil berkah dari kuburan-kuburan, melakukan ziarah kubur bukan untuk mengingat kematian,
namun memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, meminta tolong kepada orang mati. Dan yang kelima, sumpah dengan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, hal-hal yang membatalkan syahadat yang kedua ialah beribadah selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang beribadah selain Allah, beribadah kepada berhala, beribadah kepada manusia, maka syahadatnya batal. Dalam surah Az-Zariyah ayat 56 yang artinya, Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, di mana beribadah bukan hanya dalam bentuk sholat saja, namun dengan mengikuti dan menjauhi larangan Allah bentuk sebuah ibadah. Dan yang ketiga, hal yang membatalkan syahadat, berhukum selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menjalani kehidupan pasti akan muncul permasalahan-permasalahan di mana untuk menyelesaikannya harus ada yang menghukumi. Bagaimana pengaturan tentang warisan, hukum politik, maka hendaklah kita senantiasa berhukum kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah An-Nisa ayat 59 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beribadah kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Baiklah, adapun hal-hal yang membatalkan syahadat yang keempat, memberikan hak memerintah dan melarang kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya perintah dan larangan Allah mutlak adalah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hak tersebut diambil alih oleh seseorang, maka batallah syahadatnya tersebut. Seorang rasul atau nabi memerintahkan dan melarang adalah atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dalam kehidupan kita, larangan dan perintah jangan sampai bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal-hal yang membatalkan syahadat yang kelima yaitu taat kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tanpa mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk ketaatan manusia dapat berubah: taat kepada orang tua, taat kepada suami, taat kepada pemimpinnya, atau taat kepada guru. Namun ketika ketaatan itu tidak mendapat izin dari Allah, maka ketaatan tersebut tidak diperbolehkan. Baiklah, adapun hal-hal yang membatalkan syahadat yang keenam adalah bekerja atau berkhidmat dengan tujuan karena selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sangat tidak disukai Allah berdasarkan firman-Nya. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku adalah karena Allah, Tuhan bagi sekalian makhluk. Quran Surah Al-An'am ayat 162. Berdasarkan ayat tersebut, terdapat penegasan bahwa tidak ada ibadah atau penghambaan yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada beribadah yang dipersembahkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karenanya. Pengertian ibadah di sini tidak hanya terbatas pada masalah salat, zakat, puasa, dan haji, tetapi mencakup semua pekerjaan yang dilakukan di atas syariat yang ditunjukkan dan diperuntukkan
karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga termasuk ibadah. Yang ketujuh, hal yang membatalkan syahadat ialah bertawakal dan bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini berdasarkan firman Allah, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Quran Surah Al-Maidah ayat 23. Dalil ini berpedoman pada pengertian La ilaha illallah, yang maknanya antara lain tidak akan memohon ketenangan dan kekuasaan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk bekerja dan berusaha. Akan tetapi kita dilarang untuk menggantungkan hidup pekerjaan itu. Kita harus mengiringi usaha dan pekerjaan kita dengan keyakinan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sang pemberi rezeki. Jelasnya, bergantung kepada sebab dan melupakan bahwa yang mengizinkan sebab itu berproses adalah Allah. Allah maksiat dan bergantung kepada sebab dan disertai keyakinan bahwa sebab-sebab itu tidak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah syirik yang dapat menghancurkan syahadat. Baiklah, adapun hal yang membatalkan syahadat yang kedelapan ialah mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat Allah itu meliputi yang tidak terlihat maupun yang terlihat. Begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan sampai kita tidak dapat menghitungnya. Salah satu keyakinan yang harus dimiliki oleh seseorang yang mengucapkan syahadat adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemberi nikmat, karena segala nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang Allah firmankan pada surah Ibrahim ayat 34, yang artinya, dan Ia beri kepada kamu tiap-tiap apa yang kamu minta, dan jika kamu hitung nikmat-nikmat Allah, kamu tidak bisa jumlahkan dia, tetapi manusia itu zalim, tidak berterima kasih. Quran Surah Ibrahim ayat 34. Baiklah, itulah tadi 8 hal-hal yang membatalkan syahadat. Selanjutnya, saya berikan ke rekan saya, Rizkayanti, untuk memaparkan materi selanjutnya. Baik, saya Rizkayanti akan menjelaskan tentang rukun iman. Pengertian rukun iman. Iman adalah kepercayaan yang berkenaan dengan agama. Secara lengkapnya, iman berkaitan dengan meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan menggunakan perbuatan. Rukun iman dalam bahasa Arab arkan al-iman, yaitu pilar-pilar keimanan dalam Islam yang harus dimiliki seorang muslim. Jumlahnya ada 6. 6 rukun iman ini didasarkan dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab. 6 rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urutan yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi dasar dari iman karena sebagai umat Islam harus mengakui keesaannya. Seseorang tidak dikatakan beriman kepada Allah hingga dia mengimani 4 hal. Yang pertama, mengimani adanya Allah. Yang kedua, mengimani rububiyah Allah, bahwa tidak ada yang mencipta, menguasai, dan mengatur alam semesta kecuali Allah. Yang ketiga, mengimani uluhiyah Allah, bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah, dan mengingkari semua sembahan selain Allah Ta'ala. Yang keempat, mengimani semua asma dan sifat Allah al-asmaul husna yang Allah telah tetapkan untuk dirinya dan yang nabinya tetapkan untuk Allah,
serta menjauhi sikap menghilangkan makna, memalingkan makna, mempertanyakan dan menyerupakannya. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat merupakan makhluk yang diciptakan dari nur atau cahaya dan tidak diberikan nafsu. Oleh karenanya, mereka selalu taat pada segala perintah serta ketetapan. Meskipun tidak terlihat sebagai manusia, harus meyakini keberadaannya dengan tugas tersendiri. Setidaknya terdapat 10 malaikat yang harus diyakini oleh umat Islam. Namun, sejatinya terdapat lebih dari bilangan tersebut. Makhluk ini juga bertugas sebagai perantara Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Allah menjelaskan ajarannya melalui kitab diturunkan kepada para rasul melalui perantara malaikat. Ajaran di dalamnya harus disampaikan kepada umat manusia yang mengimaninya secara utuh tanpa adanya kelalaian. Ada banyak umat terdahulu yang terkena azab karena kelalaiannya. Kitab-kitab ini sebagai pedoman dan pegangan hidup umat Islam. Hal ini bertujuan agar tidak terdapat kelalaian yang mengakibatkan terpecah belahnya akidah dan keyakinan mereka. Dengan berpegang teguh pada kitab-kitab Allah, niscaya manusia bisa selamat dari siksa api neraka. Poin selanjutnya saya berikan kepada rekan saya yang bernama Nur Fatimah. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu poin keempat, iman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlah Nabi dan Rasul wajib diketahui yaitu sekitar 25 yang diturunkan pada umat dengan karakteristik masing-masing. Setidaknya terdapat 4 kitab suci diturunkan kepada mereka untuk bekal mengerjakan tauhid dengan meyakini bahwa Allah merupakan Tuhan wajib disembah. Kitab tersebut disampaikan melalui perantara malaikat Jibril, baik dengan menunjukkan wujud aslinya maupun menyamar. Isi di dalamnya sebagai pedoman mengambil keputusan dan menghukumi terkait suatu perkara yang bertujuan agar terarah serta tidak sembarangan dalam mengambil keputusan. Yang kelima, iman kepada hari akhir kiamat. Hari akhir adalah nyata yang sering diingkari oleh manusia. Sebagai seorang muslim, maka mereka wajib mengimani untuk menunjang semangat dalam beribadah, serta sebagai bukti bahwa hari pembalasan benar adanya dan seluruh manusia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pada hari akhir nanti, semua manusia dikumpulkan dengan berbagai keadaan. Bahkan digambarkan ada yang berkepala hewan maupun tenggelam dalam keringat sendiri. Hal ini dikarenakan posisi matahari di atas kepala bergerak sekitar 1 jengkal sehingga panasnya dapat melelehkan tubuh. Yang keenam yaitu iman kepada qada dan qadar. Muslim wajib percaya kepada qada dan qadar yang merupakan takdir Allah yang baik maupun buruk. Takdir merupakan ketentuan yang terjadi di alam semesta. Menurut bahasa, qada berarti ketetapan. Sebelum manusia lahir dan sebelum dunia tercipta, Allah sudah punya ketetapan. Qada tertulis pada kitab Lauhul Mahfuz, baik tentang hidup, kebaikan, keburukan, dan kematian. Sementara, qadar menurut bahasa berarti ketentuan atau kepastian Allah. Sedangkan berdasarkan istilah, qada berarti penentuan yang pasti dan sudah ditetapkan oleh Allah, termasuk yang sedang terjadi, akan terjadi, dan belum terjadi. Hubungan qada dan qadar tidak bisa dipisahkan, karena qada merupakan rencana dan qadar adalah perwujudan atau kenyataan. Dua kata ini juga dikenal sebagai takdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Terima kasih, demikianlah materi yang sempat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah tadi presentasi yang dibawakan oleh kelompok kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya seputar materi ini, silahkan ketikkan pertanyaan di kolom komentar. Baik, langsung saya tutup. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.